Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Anak-anakku sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, khusus kepada kita semua. Semoga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka ta'lim, mempelajari, mengkaji ilmu tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Di SMKN 1 Cipunagara yang tercinta ini, dan khusus untuk kelas 10 di semester ganjil. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini dengan baik dan benar sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari yaitu Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, materi pokoknya, dan topiknya adalah Ma'rifatun bil qalbi, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan hati. Setiap materi, setiap pembelajaran yang kita kaji tentunya pasti ada tujuan. Tujuan mempelajari materi ini yaitu diharapkan kalian peserta didik mampu mempresentasikan makna syu'abul iman, itu cabang-cabang iman. Yang khususnya dalam materi ini yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan hati. Langsung saja kita ke uraian materi tentang ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati. Karena pusat dari keyakinan seseorang itu adalah hati. Itu pusat hati. Kemudian orang yang beriman, siapa orang beriman itu? Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan pada segala tindakannya adalah sama. Itu orang yang beriman. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur. Itu cirinya. Jadi kalau kalian jujur, ya, masuk sekolah tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dari guru, berarti kalian adalah orang yang beriman, jujur. Memiliki sikap prinsip, punya prinsip. Saya sebagai siswa harus menjadi siswa yang disiplin, yang beriman, berilmu, bertata krama, berakhlakul karimah. Berarti kalian adalah orang yang beriman. Pandangan dan sikap hidup yang teguh. Harus teguh kita punya pandangan hidup dan sikap yang teguh. Teguh dalam apa? Teguh dalam pendirian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan iman yang sejatinya adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana
dalil yang tertera dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, mari kita tadarus Al-Quran dulu, kita baca Al-Quran dulu, karena kata baginda Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra' Al-Quran. Man barang siapa arada ayyatakallama, yang ingin berbicara dengan Allah, falyaqra' Al-Quran. Kita baca bareng-bareng sesuai dengan ilmu tajwid dan fasihah, dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu allazina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan telah berbuat apa yang dia kehendaki. Ma'rifatun bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. Apa saja? Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, pada hari kiamat. Kemudian iman kepada kebangkitan setelah kematian. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah hari kebangkitan nanti. Dan kita harus beriman bahwa orang yang mukmin itu akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-10 mencintai Allah. 11 mencintai dan membenci karena Allah. 12 mencintai Rasulullah SAW dan memuliakannya. Bukan hanya cinta, tapi kita memuliakan Rasulullah SAW. 13 kita ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Ke-14 bertaubat. Ke-14 bertaubat, yaitu menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15 takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16 selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17 tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18 syukur nikmat. 19 menunaikan amanah. Ke-20 yaitu sabar. 21 tawadhu dan menghormati yang lebih tua. 12 kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23 ridha dengan takdir Allah. 24 tawakal. 25 meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 27 tidak dengki dan iri hati. Nah, itu ciri orang yang beriman. Tidak iri hati. 27 mempunyai rasa malu. 28 tidak mudah marah, ya, disakiti, dibenci, dihina, dia sabar, tidak marah. 29 tidak menipu, tidak suudzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Meskipun dia dihina, dicaci maki, dibenci oleh orang, tapi dia tidak rendah. 30 menanggalkan kecintaan kepada dunia, meninggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Baiklah anak sekalian, itulah ya pembahasan tentang materi ini. Baik, sebelum ditutup seperti biasa kita buka sesi tanya jawab dulu, karena sesi tanya jawab ini penting.
ya untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kalian para peserta didik, anak-anakku sekalian yang sudah memperhatikan, mengkaji. Seperti biasa, jika kalian kurang paham dalam materi ini silahkan ditanyakan. Tidak usah malu. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, sering-seringlah bertanya kepada guru, karena semakin sering kita bertanya kepada guru, maka kita akan semakin pintar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.